Bab kedua, ilmu yang terpuji dan tercela. Mengenai ilmu yang terpuji dan tercela, bagian dan hukumnya, fardu ain maupun fardu kifayah, juga penjelasan di seputar ilmu kalam dan ilmu fikih dari ilmu agama Islam, juga batasan serta keutamaan ilmu akhirat. Ilmu yang menjadi fardu ain. Nabi SAW pernah bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Beliau SAW juga pernah bersabda, carilah ilmu sekalipun hingga ke negeri Cina. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang cabang ilmu yang berkedudukan sebagai fardu ain bagi setiap muslim. Tercatat lebih dari 20 kelompok yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Di sini kami tidak hendak menguraikan seluruhnya satu persatu. Yang jelas masing-masing pendapat menyatakan bahwa kedudukan fardu ain atas ilmu yang telah mereka tetapkan dan yakini adalah sesuatu yang wajib didahulukan sesuai dengan pemahaman mereka. Para ahli kalam atau mutakalimun mengatakan bahwa ilmu kalamlah yang berstatus fardu ain bagi setiap muslim. Sebab dengan ilmu kalam mereka mengetahui seputar keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid, zat serta sifatnya. Sedangkan para ahli ilmu fikih mengatakan bahwa ilmu fikihlah yang berkedudukan sebagai fardu ain. Sebab dengan memahami ilmu fikih, maka seluruh perkara ibadah, urusan muamalah, baik itu berkaitan dengan apa saja yang diharamkan maupun dihalalkan, dapat diketahui serta dipahami. Dan mengenai penanganan terhadap seluruh persoalan tersebut, mereka memahami ilmu fikih mampu menyajikan solusi apa saja yang mereka butuhkan. Para ahli tafsir dan ahli hadis juga mengklaim bahwa ilmu tentang Al-Quran serta Al-Sunnah Rasulullah SAW adalah ilmu yang berkedudukan sebagai fardu ain. Sebab melalui pemahaman terhadap kedua ilmu tersebut bisa menyampaikan pemiliknya kepada seluruh ilmu yang berada di bawah keduanya yang dibutuhkan secara keseluruhan. Para sufi juga berkata bahwa ilmu tasawuflah yang dimaksud berkedudukan sebagai fardu ain. Ada pendapat dari sebagian ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu seputar tasawuf adalah memahami kedudukan hamba terhadap Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Ada pula pendapat sebagian dari ahli tasawuf lainnya yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf mengandung pelajaran penting seputar pemahaman atas sikap ikhlas, juga penjelasan di seputar penyakit yang melingkupi jiwa dan sangat membahayakan bagi kedudukan hamba dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu yang membicarakan seputar perbedaan antara langkah yang ditempuh manusia hingga melebihi derajat malaikat, serta kehinaan yang digapai karena mengikuti tipu daya setan yang terkutuk. Pendapat lain yang sempat dikatakan oleh para ahli tasawuf mengenai ilmu ini adalah bahwa ilmu tasawuf dikhususkan bagi pemahaman di seputar batin manusia. Oleh sebab itu, diwajibkan kepada mereka yang telah mencapai derajat khusus atau tertentu mempelajarinya, yaitu ilmu tasawuf, agar mereka benar-benar memahaminya. Dan dengan memahami ilmu tasawuf, mereka yang sudah mencapai kedudukan tertentu itu bisa memunculkan kalimat hikmah yang bisa berguna bagi kepentingan sesama manusia. Abu Talib Al-Maki pernah mengatakan bahwa pengetahuan mengenai rukun Islam yang 5 sebagai ilmu yang berkedudukan fardu ain bagi setiap muslim. Semua ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ajaran Islam itu didirikan atau dibangun atas 5 sendi pilar utama pokok, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah sampai akhir hadis. Disebabkan kelima pilar tersebut dinyatakan sebagai yang wajib dimiliki atau fardu ain, maka beriringan dengan itu pula, kita diwajibkan mengetahui cara pelaksanaan dan memahami kedudukan dari 5 sendi tersebut. Sebagaimana pernah kami sebutkan pada awal pembahasan buku ini, ada 2 jenis ilmu dalam Islam, yaitu ilmu agama praktis atau muamalah dan ilmu tentang hal-hal yang bersifat gaib atau mukasyafah. Jenis yang pertamalah yang akan kita bicarakan dalam buku ini, yaitu ilmu yang wajib diketahui, dikuasai atau dipahami dan diamalkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakal serta mencapai usia dewasa atau balik. Ilmu dimaksud terkait dengan 3 perkara.
akidah, tindakan amal perbuatan, dan larangan. Seperti ketika seseorang yang berakal sehat mencapai masa puberitas atau balik, baik melalui jalan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi pada wanita, maupun melalui takaran usia, maka wajib baginya mempelajari 2 kalimat syahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Nabi serta utusan Allah. Sedangkan memahami makna dari perkara batiniah di seputar kesaksian tersebut tidak diwajibkan baginya. Dengan kata lain, siapa saja yang sudah bersaksi harus meyakininya, dengan tidak memperbincangkan apa saja yang belum dikuasainya, serta berusaha untuk menyingkirkan keraguan yang mendekati dirinya. Periode pertama bagi hamba dalam kategori ini diperbolehkan untuk bertaklid dahulu kepada siapa guru yang diyakininya bisa untuk diikuti, tanpa harus mendiskusikan seputar dalil yang digunakan, cukup mendengarkan saja. Nabi SAW pada periode pertama dalam dakwah beliau hanya mengisyaratkan bahwa Islam dan iman diterima serta diakui secara verbal oleh komunitas Arab kala itu, tanpa harus memahami dalilnya. Apa yang diwajibkan atas mereka pada waktu itu sudah cukup jika telah dipenuhi kepatutannya. Sebab pengetahuan tentang kewajiban yang harus dilakukan itu menjadi fardu ain atas diri mereka, dan jika mereka meninggal dunia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sudah cukup bagi mereka mati dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak dianggap bermaksiat kepadanya. Setelah itu, jika memasuki fase berikutnya, yaitu pada saat mempelajari seluruh unsur yang berkaitan dengan di luar kelima pilar Islam tersebut, maka fase yang dilalui sudah meningkat dari sebelumnya. Meski demikian, kewajiban lanjutan ini tidak berlaku bagi setiap orang yang menyatakan diri dengan 2 kalimat syahadat. Kewajiban yang dibutuhkan bagi setiap orang hanyalah yang berhubungan dengan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, dan seputar urusan akidah, keyakinan, atau keimanan. Berkenaan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah seperti jika suatu hari seorang muslim diberi kesempatan hidup sampai memasuki waktu sholat zuhur, maka diwajibkan baginya mengetahui terlebih dahulu bagaimana tata cara bersuci dan melakukan perintah sholat zuhur, lalu mewujudkan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan nyata berupa pelaksanaan sholat. Kewajiban dimaksud datang seiring dengan terbukanya kesempatan bagi dirinya memasuki waktu dari perintah itu dilaksanakan atau waktu zuhur. Hingga kesempatan yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebab mendahulukan belajar atas masuknya waktu pelaksanaan sholat juga diwajibkan baginya. Atau bisa juga dikatakan kewajiban atas adanya ilmu mengenai pelaksanaan sholat menjadi syarat bagi dilaksanakannya amalan sholat itu sendiri. Sesudah diwajibkan pelaksanaan atas amalan sholatnya, dan akan lebih utama jika mempelajari seputar bersuci serta pelaksanaan sholat zuhur itu sebelum matahari tergelincir atau memasuki waktu zuhur pada hari itu. Demikian pula tuntunan dimaksud berlaku pada pelaksanaan waktu sholat-sholat lainnya. Jika seorang muslim diberi kesempatan hidup hingga datang bulan Ramadan kepadanya, maka bertambah pula kewajiban baginya mengetahui aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan di seputar puasa Ramadan, lalu menjalankannya sesuai aturan yang telah ada, seperti menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri sejak masuknya waktu subuh hingga datangnya waktu maghrib, diikuti pula dengan niat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kondisi serupa harus terus dilakukannya sampai akhir masa bulan Ramadan, yaitu saat ia telah menyaksikan datangnya bulan baru atau tanggal 1 Syawal yang disaksikan oleh 2 orang selain dirinya. Apabila harta seorang muslim bertambah, atau memang ia adalah orang yang memiliki cukup harta ketika dewasa, maka diwajibkan pula baginya mempelajari ilmu tentang kewajiban berzakat. Akan tetapi, tidaklah diwajibkan menunaikan apa yang telah dipelajari hingga terpenuhi seluruh unsur yang dibutuhkan bagi muzaki. Jika harta yang dimiliki telah sampai 1 tahun atau haul dari masa Islamnya dan juga telah memenuhi nisabnya, maka kewajiban tersebut atau mempelajari dan mengamalkan zakat baru dibebankan kepadanya. Seperti jika ia mempunyai harta berupa unta, maka yang harus wajib dipelajari hanyalah zakat mengenai unta
atau kendaraan saja. Begitu pula jika ia memiliki harta dari jenis lainnya. Demikian pula dengan ibadah haji. Apabila datang bulan haji, tidaklah serta-merta diwajibkan seorang muslim bersegera mempelajari pengetahuan di seputar pelaksanaan ibadah haji. Sebab perintah mengerjakannya adalah dalam batasan yang ditentukan saja, bukan terhadap mereka yang belum memenuhi ketentuan yang telah digariskannya. Dari itu tidak diwajibkan mempelajarinya segera. Akan tetapi, selayaknya bagi para ulama memperingatkan kepada setiap muslim bahwa ibadah haji itu merupakan kewajiban yang juga dibebankan atas tiap-tiap orang yang memiliki perbekalan yang cukup dan tersedia kendaraan untuk menuju ke sana atau Mekah Al-Mukarramah. Apabila seseorang muslim telah memiliki dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, maka hendaklah ia menyegerakan diri mempelajari ilmu di seputar pelaksanaan ibadah haji dan segera pula menunaikannya atau ibadah haji itu. Dan yang terpenting untuk segera dipelajari dan dipahami hanyalah seputar rukun serta wajib haji saja, selain sunnahnya. Sebab dalam pengerjaan amalan yang disunahkan, mempelajarinya pun adalah sesuatu yang bernilai sunnah pula. Oleh itu, tidak menjadi fardu ain mempelajari apa yang disunahkan dalam rangkaian ibadah haji. Di samping itu, dilarang berdiam diri dari memberitahukan atas kewajiban pokok dari pelaksanaan seluruh ibadah yang ada, termasuk di dalamnya adalah ibadah haji, seperti yang banyak kita saksikan pada waktu sekarang. Dan sudah seharusnya semua itu menjadi perhatian yang berimbang pada perkembangan ilmu fikih dewasa ini. Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu mengikat setiap kaum muslim dalam aturan fardu ain. Mengenai apa saja yang dilarang mengerjakannya, maka semua itu bergantung pada keadaan dan kejadian yang berlaku, serta bergantung pula pada konteksnya. Tidak wajib misalnya bagi seorang tunarungu atau bisu mempelajari seluruh kalimat yang dilarang untuk mengucapkannya. Juga bagi penderita tunanetra, tidak diwajibkan mengetahui objek penglihatan mana saja yang terlarang atau diharamkan bagi mereka untuk disaksikan. Demikian pula atas diri penduduk dusun atau pedalaman, maka tidaklah diwajibkan bagi mereka mempelajari tempat-tempat yang diharamkan untuk didatangi atau dikunjungi. Mengetahui sesuatu tidak wajib atas seorang muslim yang tidak membutuhkannya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang diketahui bahwa seseorang terlepas darinya atau tidak berkaitan dengannya, maka tidaklah diwajibkan untuk mempelajarinya. Demikian pula sebaliknya, jika sesudah menerima atau masuk Islam seseorang mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra, bersekutu dan merampas harta orang lain, atau melihat wanita lain yang bukan mahram dengan penuh nafsu, maka ia harus mengetahui bagaimana cara membatasi dan menjaga diri dari hal-hal tersebut. Sedangkan pada segala sesuatu yang tidak melekat pada diri seseorang, namun akan selalu dihadapinya segera pada masa mendatang, seperti pengetahuan seputar makanan dan minuman, maka diwajibkan mempelajari atau mengajarkannya pada pihak lain yang membutuhkan. Karena itu, apabila beredar di dalam negeri minuman alkohol dan makanan yang bercampur unsur babi atau makanan yang diharamkan lainnya, maka pengetahuan atau ilmu di seputar persoalan-persoalan semacam itu wajib diajarkan serta diberitahukan. Sebab setiap yang diwajibkan untuk disampaikan atau diajarkan, maka mempelajarinya juga menjadi kewajiban yang bernilai setara. Dan mengenai keimanan atau amalan batin, mengetahui kondisi serta mengendalikan suasana juga diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi kalau seorang muslim merasa ada keraguan dalam batinnya, misalnya tentang arti dan makna dari dua kalimat syahadat, maka diwajibkan segera baginya mempelajari apa saja yang dapat menghilangkan keraguan tersebut. Juga apabila tidak tersemat gairah rasa yang meyakinkan hingga kalbu menjadi beku atau mati sebelum keyakinan ditambatkan, misalnya keyakinan di seputar qadimnya kalam Allah, adanya perjumpaan dengan Allah kelak di hari pembalasan amal, perbedaan sifat makhluk dengan penciptanya atau khalik, dan yang sejenis dengan itu, maka para ulama telah bersepakat bahwa kalbunya sudah dinyatakan mati atau tidak lagi mampu menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bisikan yang terdapat dalam batin itu selalu mengarahkan pada keyakinan yang sebagiannya disebabkan oleh bentuk pribadi seseorang, dan sebagian lainnya dikarenakan adanya pengaruh di luar batinnya atau pengaruh lingkungan sekitar. Apabila di sekeliling kita terjadi perbuatan bid'ah dan keyakinan manusia dipertaruhkan di dalamnya, maka mencegah atau menjaganya merupakan kewajiban bersama demi menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Manakala batin seseorang telah tersusupi kebatilan, ia harus segera menghilangkan kebatilan tersebut sebelum berkarat dan menjadi sulit dibersihkan. Memang penerapan dari amal dimaksud tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, seperti membudayanya unsur rente atau praktek riba dengan perdagangan yang banyak dilakukan pada dewasa ini di kalangan kaum muslim. Maka usaha mencegah atau menghilangkan praktek semacam itu melalui cara mempelajarinya serta menjaga diri dari pengaruhnya menjadi suatu kewajiban. Seperti itulah gambaran di seputar fardu ain, dengan kata lain terhadap ilmu mengenai tata cara amalan yang diwajibkan bagi setiap muslim. Maka seorang muslim yang memahami ilmu yang diwajibkan atau kapan waktu diwajibkannya, berarti dia telah menguasai ilmu yang berkedudukan sebagai fardu ain. Dalam bahasa yang lebih disederhanakan dapat dikatakan, ketika suatu kewajiban mengikat diri seorang muslim, maka memperoleh pengetahuan tentangnya juga mengikat orang yang bersangkutan. Sebagaimana banyak di antara kaum sufi yang telah menjelaskan bagaimana cara memahami bisikan-bisikan yang berpotensi menjerumuskannya. Berikut langkah tepat dalam menanggulanginya, yaitu melalui cara-cara suci yang khusus dan berkaitan langsung dengan sumber persoalan yang terjadi, melalui cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diri seorang muslim tidak atau belum mampu terbebas dari rasa benci, iri dan dengki terhadap sesama, maka diwajibkan baginya mempelajari bagian dari ilmu yang membahas mengenai segala bentuk keburukan amal yang mampu membinasakan manusia. Bagaimana mungkin mempelajari mengenai masalah tersebut tidak menjadi kewajiban bagi kita, jika Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, 3 perkara yang membinasakan manusia, yaitu sikap kikir yang ditaati, nafsu yang diperturutkan, dan rasa bangga manusia yang berlebihan kepada dirinya sendiri. Berbagai keburukan lain yang mengikuti 3 keburukan utama tadi seperti sikap takabur, ujub, serta penyakit batin atau kalbu lainnya akan kami jelaskan nanti. Wajib atau fardu ain hukumnya menghilangkan keburukan-keburukan semacam ini dari kalbu kita, dan akan sulit menghilangkan semua penyakit tersebut kecuali dengan memahami batasan-batasannya, apa saja yang menjadi penyebabnya, tanda-tandanya, sekaligus cara untuk menanggulanginya. Seorang yang tidak mengetahui suatu tindak kejahatan akan mudah terperosok dalamnya, sedangkan obat penyembuhnya adalah menghadapi penyebab itu dengan menggunakan kebalikan atau apa yang menjadi lawannya. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin mengadakan perlawanan jika untuk mengidentifikasinya saja kita tidak mampu? Apa yang menjadi penyebab dan hasil apa yang disebabkan juga tidak tahu. Semua itu merupakan rangkaian usaha dalam menjalani kewajiban berupa fardu ain. Kebanyakan manusia sudah enggan memperhatikan urusan semacam ini, karena terlanjur disibukkan dengan urusan serta perkara lain yang tidak penting. Jika seseorang telah mengakui kebenaran Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka diwajibkan pula baginya untuk segera beriman kepada adanya surga, neraka, hari berbangkit, hari perhitungan amal atau hisab, sebab ketidakyakinan seseorang mengenai apa yang sudah kami sebutkan tadi berpotensi mengubah keimanannya dan mengarahkan pelakunya untuk keluar atau menyimpang, lalu mencari kesadaran lain yang dianggapnya benar, padahal salah. Semua itu merupakan usaha untuk menyempurnakan 2 kalimat syahadat yang sudah diikrarkan, dengan beriman mempercayai, kemudian mengamalkannya dalam keseharian. Dengan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, berarti kita juga membenarkan apa yang beliau sampaikan dan ajarkan, risalah yang beliau bawa, yaitu bagi siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka baginya telah disediakan surga. Sebaliknya, siapa yang mendurhakai Allah dan tidak mengimani Rasul-Nya, maka tempatnya berada di neraka.
Apabila kita telah memberikan perhatian atas pelajaran tersebut secara berkala, maka ketahuilah selanjutnya bahwa inilah mazhab yang hak atau benar. Dan yakinilah setiap hamba dalam beragam aktivitasnya, siang maupun malamnya, tidak mungkin terlepas diri dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalahnya secara berkesinambungan, juga atas konsekuensi yang bakal dituai. Oleh karena itu, sebaiknya kita bertanya kepada diri sendiri seputar berbagai peristiwa dimaksud. Apakah sudah sesuai ataukah belum dengan nilai-nilai kebenaran? Di samping itu, bersegeralah mempelajari apa saja yang diharapkan atau mungkin terjadi dalam waktu mendatang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim dengan menggunakan al-ilmu dalam bentuk ma'rifat menunjukkan kekhususan, ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari merupakan ilmu yang khusus, yaitu ilmu yang dibarengi dengan amal. Ketika berbagai ilmu secara berangsur-angsur diwajibkan atas diri seorang hamba, maka memperoleh pengetahuan tentang berbagai kewajiban itu berangsur-angsur pula menjadi kewajiban baginya. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Ilmu yang menjadi fardu kifayah. Ketahuilah bahwa perbedaan hukum menuntut ilmu menjadi fardu kewajiban atau tidak fardu atau diwajibkan tidak terjadi kecuali dengan mengkaitkan dengan bagian-bagian ilmu, di mana ilmu tersebut dibagi menjadi dua kategori pokok, yaitu ilmu yang terkait dengan masalah agama atau ilmu syariah, dan ilmu yang tidak langsung terkait dengan masalah agama atau ilmu ghairu syariah. Ilmu syariah adalah ilmu yang berasal atau diperoleh dari para nabi Allah. Semoga salawat dan salam Allah selalu tercurah kepada mereka semua. Ilmu ini tidak diperoleh melalui pemahaman akal manusia seperti halnya ilmu hitung atau matematika. Tidak juga dengan melakukan diagnosa seperti ilmu kesehatan, dan juga tidak dengan hanya mendengarkan seperti ilmu bahasa. Ilmu ini hanya bisa diperoleh melalui wahyu. Adapun ilmu selain syariah terbagi menjadi ilmu yang terpuji atau mahmudah, ilmu yang tercela atau matsmumah, dan ilmu mengenai sesuatu yang diperbolehkan atau mubah. Ilmu yang terpuji adalah ilmu-ilmu yang diperlukan bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia seperti ilmu kedokteran atau kesehatan dan ilmu hitung, matematika. Ilmu yang terpuji terbagi menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fadilah atau keutamaan. Fardu kifayah adalah kewajiban yang jika suatu kaum atau bangsa tidak memilikinya sama sekali, maka mereka tidak akan pernah mampu bertahan hidup dalam persaingan. Di alam dunia ini, jika sekurang-kurangnya satu orang memperolehnya dan menguasai ilmu tersebut dalam suatu kota atau komunitas, maka semua penduduk kota atau seluruh anggota komunitas itu terbebas dari dosa. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang mau mempelajarinya, maka seluruh komunitas dianggap berdosa dan tidak terbebas dari kewajiban dimaksud. Jadi, tidaklah terlalu mengherankan apabila mempelajari ilmu seperti kedokteran atau matematika menjadi fardu kifayah. Juga ilmu-ilmu yang seharusnya dipelajari oleh setiap komunitas muslim seperti pertanian, administrasi manajemen, pengolahan hasil industri, ilmu kesehatan, pertenunan, dan sebagainya adalah fardu kifayah. Apabila ada suatu negeri tidak memiliki seorang ahli dalam pengobatan, maka bisa dipastikan negeri itu tidak akan pernah selamat dari musibah penyakit. Dan seluruh komunitas yang ada dianggap berdosa karena tidak mau mempelajari ilmu di seputar pengobatan. Sebab pada saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu penyakit, maka bersamaan dengan itu Dia telah pula menurunkan penyembuhnya, memberi petunjuk mengenai cara menggunakan obat serta menyediakan pula sebab-sebab sarana untuk bisa mempelajarinya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika kita mengarahkan diri pada kebinasaan tanpa usaha penyembuhan. Akan tetapi, menjadi ahli dalam ilmu tersebut merupakan fardu kifayah. Meski demikian, akan sangat banyak manfaatnya jika dalam suatu negeri terdapat ahli pada masing-masing bidang tersebut yang sangat dibutuhkan. Mengenai ilmu-ilmu yang tercela antara lain judi, sihir, mantra, tenun, dan sejenisnya,
Sedangkan ilmu-ilmu yang berstatus boleh atau mubah seperti puisi, sejarah, geografi, geologi atau ilmu bumi dan sebagainya. Adapun ilmu syariah, pada dasarnya semua ilmu ini terpuji atau mahmudah. Akan tetapi, seringkali ilmu ini tercampur dengan ilmu yang disangka syariah, yang berakibat ilmu ini pun berubah menjadi tercela atau madmumah. Itulah sebabnya kemudian ilmu ini pun dibagi menjadi ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Ilmu yang terpuji terbagi kepada 4 jenis, yaitu ushul atau ilmu-ilmu sumber pokok, furu atau ilmu cabang, mukaddamat atau ilmu penunjang, dan mutamamat ilmu pelengkap. Pertama, ushul atau ilmu-ilmu sumber pokok. Semuanya ada 4, yaitu Kitabullah Azza wa Jalla Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma atau kesepakatan para ulama Islam, dan atsar, peninggalan atau ucapan para sahabat Nabi. Ijma menjadi sumber hukum pokok yang ketiga, karena memberi petunjuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sumber keempat, yaitu atsar, para sahabat, yang dengannya bisa merujuk ke sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan turunnya wahyu. Mereka pun bisa melihat apa yang tidak dilihat yang lain. Seiring dengan persahabatan dan kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, melalui dasar inilah para ulama berpendapat untuk mengikuti dan berpegang teguh pada atsar sahabat. Namun demikian, perwujudannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, dalam kondisi yang tertentu pula. Akan tetapi, tidak pada tempatnya jika harus dijelaskan dalam pembahasan kali ini, karena akan sangat panjang dan banyak ragamnya. Kedua, furu' atau ilmu-ilmu cabang. Ilmu yang diperoleh dengan memahami sumber pokok, dengan tidak berpegang teguh pada makna harfiah, namun mendasarkan pada makna ucapan, di mana semuanya merupakan kerja akal atau pikiran yang terbatas pada pengaruh emosi, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Rasulullah SAW berikut ini. Seorang qadhi atau hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara tak kala ia sedang dalam kondisi marah. Ilmu furu' terbagi menjadi 2. Pertama, ilmu yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan dunia. Ilmu ini terangkum dalam kitab-kitab fikih yang penyusunnya dipercayakan kepada para ahli fikih, karena mereka lebih memahami urusan dunia. Kedua, ilmu yang berhubungan dengan kegiatan ukhrawiyah atau akhirat, yaitu ilmu tentang keadaan kalbu dan perilakunya yang terpuji dan tercela. Berikut segala bentuk kejadian yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan mengenai semua perkara ini tersedia pada bagian akhir dari pembahasan buku Ihya Ulumuddin ini, yang sesungguhnya menjadi tujuan utama penyusunan buku ini. Di samping itu, pada bagian lainnya, ada pembahasan seputar ilmu yang terpancar dari lubuk sanubari melalui anggota tubuh, baik itu melalui amalan ibadah maupun kebiasaan hidup keseharian. Dan bahasan mengenai masalah dimaksud ada pada bahasan-bahasan awal buku ini. Ketiga, mukaddamat atau ilmu-ilmu yang menunjang keberadaan ilmu terpuji, seperti bahasa dan tata bahasa, nahwu atau syaraf, yang sangat dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu-ilmu ini memang bukan bagian dari ilmu-ilmu syariah, akan tetapi ilmu ini tetap harus dipelajari karena menjadi jalan untuk mengetahui ilmu syariah. Seluruh syariat dalam ajaran Islam diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab menjadi perantara wasilah yang menyampaikan kita kepada isi kandungan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kategori ilmu ini adalah ilmu tulis-menulis. Meskipun tidak sepenting ilmu bahasa, karena Rasulullah SAW sendiri tidak bisa membaca dan menulis atau ummi. Apabila menghafal semua yang didengar merupakan satu kekuatan, maka menulis atau membaca tidak lagi dibutuhkan. Akan tetapi, jika hafalannya dirasa lemah, maka kepandaian menulis dan kemampuan membaca menjadi penting dan tidak mungkin diabaikan.
Keempat, mutamamat atau ilmu pelengkap. Ilmu ini terkait dengan ilmu Al-Quran baik yang berhubungan dengan pengucapan kata, kalimat seperti ilmu qiraat atau ilmu makhraj al-huruf atau cara menghafal huruf, maupun yang berkaitan dengan makna seperti ilmu tafsir. Termasuk kategori ilmu ini adalah pengetahuan asbab al-nuzul, sebab-sebab turunnya satu ayat. Karena untuk memperoleh, maka serta tujuan satu ayat tidak bisa semata berpegang pada aspek bahasa. Diperlukan pemahaman tentang sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Selain itu ada juga ilmu tentang nasik mansuk, am dan khas dan yang lainnya termasuk dalam ruang lingkup ilmu usul al-fiqh. Sementara ilmu pelengkap di seputar hadis Nabi dan atsar sahabat adalah ilmu mengenai para perawi atau periwayat hadis. Mulai dari nama, keturunan, riwayat hidup, serta kepribadian mereka, juga pengetahuan mengenai adalah kejujuran para perawi serta kondisi mereka dalam meriwayatkan sebuah hadis. Juga pengetahuan seputar karakter mereka sehingga bisa dibedakan antara hadis yang lemah atau dhaif dengan hadis yang sahih. Di samping itu perlu juga mengetahui usia mereka sehingga bisa membedakan antara hadis yang mursal dengan hadis yang musnad. Semua itu merupakan ilmu syariah dan semuanya terpuji serta dipandang sebagai fardu kifayah yang berarti mengikat komunitas sebagai satu kesatuan. Jika ada yang menanyakan mengapa Anda memasukkan ilmu fikih ke dalam kelompok ilmu duniawi, maka jawaban saya adalah ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari unsur tanah, begitu juga semua keturunan beliau yang diciptakan dari saripati tanah. Dari saripati itu terbentuklah air sperma yang memancar dari sulbi-sulbi laki-laki, lalu digiring memasuki rahim istri, serta melalui proses kehamilan selama masa tertentu atau 9 bulan, lalu dikeluarkan ke alam dunia. Setelah itu dikembalikan lagi asalnya, dikubur dalam bumi atau tanah, kemudian berlanjut ke padang mahsyar, di mana pada saat itu ditentukan apakah akan memasuki neraka atau meraih kenikmatan surga. Itulah awal permulaan kehidupan manusia. Berikut gambaran akhirnya, juga tempat kejadian maupun tempat mereka bersemayam. Dunia ini dijadikan Allah sebagai tempat dan sarana mencari perbekalan hidup di alam berikutnya, sehingga dari alam dunia ini manusia bisa membawa apa saja yang patut dijadikan bekal menuju negeri akhirat. Apalagi manusia menjalani dunia ini dengan cara-cara yang adil, maka akan segera lenyap segala bentuk permusuhan hingga para ulama menjadi tidak ada fungsinya. Sayangnya, manusia mempunyai kecenderungan meraih dunia melalui hawa nafsu yang berbau syahwat, sehingga timbul banyak sekali perselisihan yang kadang sangat kompleks. Keadaan ini membutuhkan seorang pemimpin yang bijak, di mana dalam menjalankan kepemimpinannya, sang pemimpin membutuhkan peraturan atau kanun sebagai pijakan dalam mengatur kehidupan dunia. Dan para ulama fikih adalah para ahli hukum yang memahami seluk-beluk hukum dalam pemerintahan dan ahli yang mampu memediasi perselisihan di antara manusia. Akan tetapi, usaha penegakan kebenaran yang dilakukan harus sesuai dengan upaya memerantarai konflik yang muncul secara proporsional. Sebab dunia ini hanyalah ladang persemaian bagi apa yang bisa kita tuai di akhirat kelak. Itulah mengapa sering kita dengar ungkapan yang menyatakan bahwa ulama itu merupakan guru bagi pemimpin yang tengah berkuasa. Dengan ilmu yang dimiliki, para ulama membimbing pemimpin menuju tugas mulia yang tengah diembannya. Aturan agama itu sendiri tidak akan pernah berhasil ditegakkan dengan sempurna tanpa adanya alam dunia. Jadi, jika kita menyerahkan urusan agama kepada mereka yang tidak berhak, maka kita akan mendapati bahwa agama bukan lagi menjadi pondasi dan penguasa dunia, bukan lagi sebagai pengawal serta penjaganya. Pemimpin dan aturan agama itu laksana anak kembar yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jika sebuah bangunan didirikan tanpa menggunakan pondasi, maka akan dengan mudah hancur. Sebagaimana sesuatu yang berharga dibiarkan begitu saja tanpa adanya penjagaan, maka juga bisa hancur dengan mudah. Kekuasaan tidak mungkin berjalan tanpa penguasa, dan alat kekuasaan adalah ilmu fikih atau hukum administratif, pengurusan dan pengelolaan kekuasaan dunia. Pada tingkatan awal,
ilmu tentang pemerintahan atau siyasah tidak termasuk dalam ilmu syariah. Kedudukannya hanya berfungsi sebagai pelengkap yang menyempurnakan. Namun demikian, keberadaan agama tidak akan pernah bisa disempurnakan pelaksanaannya tanpa ilmu dunia. Sebagaimana kita maklumi bahwa pelaksanaan ibadah haji dinilai kurang sempurna jika dilakukan tanpa adanya pengawalan yang melindungi pelaksanaannya dari berbagai gangguan dalam perjalanan maupun pada saat pelaksanaannya. Dengan kata lain, pelaksanaan ibadah haji adalah satu hal, sedangkan aturan yang membingkai dan keamanan dalam pelaksanaan ibadah haji adalah hal yang berbeda, di mana jaminan keamanan merupakan unsur penunjang dan hukum-hukumnya yang ditegakkan menjadi unsur penyempurna. Objek dari ilmu fikih adalah memberikan pengetahuan tentang sistem perundang-undangan dan perlindungan. Semua itu didukung oleh sebuah hadis dengan status musnad berikut ini. Tidak ada yang dapat memberikan fatwa atau pendapat hukum kecuali 3 orang. Penguasa, orang yang diberi wewenang dan tidak begitu terbebani dengannya, dan orang yang memberikan putusan dengan hasil ijtihadnya sendiri. Penguasa atau pemimpin tertinggi memenuhi syarat untuk memberikan fatwa atau pendapat hukum, sedangkan seseorang yang diberi wewenang oleh penguasa disebut wakil dari penguasa yang bersangkutan. Di luar keduanya, yakni subjek yang ketiga, maka dapat disebut sebagai yang memikul tanggung jawab bagi dirinya sendiri. Para sahabat Nabi SAW umumnya menahan diri dari memberikan fatwa, hingga mereka sering menyerahkan kepada sahabat lainnya untuk memberikan jawaban jika dimintai fatwa, dan merasa diri kurang berkompeten dalam menjawab, terutama pada saat mereka ditanya tentang kandungan Al-Quran dan ilmu-ilmu tentang urusan akhirat. Mereka pasti akan memberikan jawaban yang sama, agar bertanya kepada yang lebih ahli. Pada riwayat yang berbeda disebutkan bahwa mereka yang memberikan jawaban tanpa pemahaman yang sesuai dengan porsinya, maka sama artinya dengan mengambil alih beban atas pundaknya. Mereka menghindarkan diri dari perbuatan ria, sebab orang yang bersedia memikul risiko dengan menyatakan suatu fatwa atau pendapat hukum, sedang ia tidak ditugaskan untuk memberikan jawaban yang dibutuhkan, maka tidak terselip maksud dari memberi jawaban kecuali mencari kemegahan dunia dan harta atau pujian pihak lain. Jika Anda mengemukakan pendapat bahwa fatwa atau pendapat hukum ilmu fikih, kalaupun benar, hanya terkait dengan masalah hukum atau penganiayaan, utang piutang, dan urusan penyelesaian persengketaan, dan tidaklah benar jika fatwa dimaksudkan berkaitan dengan bagian ibadah seperti puasa maupun sholat, juga tidak ada fatwa atas apa yang dilengkapi oleh bagian adat kebiasaan dari hukum muamalah, terutama dari penjelasan seputar masalah halal maupun haram, maka dapat dikatakan di sini bahwa pernyataan ini tidaklah benar. Kita dapat mengatakan bahwa ulama fikih memberikan putusan tentang masalah agama terkait dengan masalah Islam, sholat, zakat, apa saja yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Apabila Anda perhatikan sejauh pandangan ahli fikih tentang perkara di atas, maka Anda akan segera mengetahui bahwa urusan tersebut tidaklah melampaui batas-batas dunia kepada akhirat. Selain itu, apabila alur penjelasan pada masalah-masalah tersebut Anda pahami, maka pada selainnya jauh lebih mudah dan semakin jelas untuk dimengerti. Dalam masalah keislaman seseorang, para ulama fikih hanya memberikan perhatian pada pengakuan lahiriah atau 2 kalimat syahadat serta mengenai pengucapan berikut syarat yang dibutuhkan dalam aplikasinya. Sedangkan pada perkara batin atau alam pikiran berada di luar wilayah perhatian mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak menilai batin atau pikiran para penguasa serta para mujahid, orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Meskipun beliau mengetahui melalui sumber wahyu seperti dikemukakan dalam hadis berikut ini, di mana beliau meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar kehendak batin. Diriwayatkan beliau bertanya kepada orang yang telah membunuh musuhnya dalam peperangan, yang sebelum dibunuh akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah engkau telah memeriksa kalbu orang yang engkau bunuh itu? Yaitu apakah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut engkau bunuh atau justru sebaliknya. Para ahli fikih menetapkan bahwa keislaman orang tersebut baik, meskipun dia mengucapkan syahadat di bawah ancaman pedang. Sebab
pedang yang terhunus tidak mampu mengungkap apa yang tersembunyi di dalam kalbu seseorang, juga tidak mengurangi atau menambah kelihayan seseorang yang diancam olehnya atau hunus pedang. Karena itu, isyarat yang ada justru terletak pada pemegang pedang. Apa yang dia niatkan pada saat menghunuskan pedangnya itu. Jika niatnya sesuai dengan aturan Allah, maka selamatlah ia. Jika tidak, maka kebinasaan yang bakal menghampirinya. Dua kalimat syahadat mampu membentengi jiwa dan harta pengucapnya serta hunusan pedang yang hampir menebas batang leher. Inilah aturan dalam urusan dunia, dan atas pertimbangan yang sama pula, Nabi SAW pernah bersabda, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apabila kalimat tersebut telah diucapkan, maka terpeliharalah darah maupun hartanya atas tanggunganku atau berada dalam naungan Islam." Nabi SAW menetapkan akibat dari ucapan itu pada darah, jiwa, dan harta pengucapnya. Adapun di alam akhirat nanti, harta tidak lagi berguna atas pemiliknya. Yang menolong mereka di hari pembalasan amal nanti, justru keadaan kalbu yang bercahaya bisa yang menerangi kegelapan, termasuk di alam kubur. Juga ketulusan dan keikhlasan jiwalah yang sangat berguna bagi pemiliknya, dan ini berada di luar wilayah fikih. Apabila seorang ulama fikih menceburkan diri secara total di luar ilmu di seputar urusan fikih, maka sama halnya jika ia menceburkan diri atau mendalami ilmu kalam atau ilmu tentang kesehatan tubuh manusia. Dengan kata lain, ia beranjak di luar bidang keahliannya semula. Tentang sholat, seorang ahli fikih akan menetapkan bahwa sholat itu sah jika formalitas lahiriah dipenuhi oleh pelakunya. Sekalipun saat ia melaksanakan sholat, dari awal hingga akhir pikirannya justru asik memikirkan hasil perniagaan atau memikirkan yang lainnya dalam urusan dunia. Kalaupun hadir, hanya terjadi saat takbir dan di awal sholat saja. Sholat seperti ini tidak mendatangkan manfaat di akhirat kelak, sebagaimana tidak bergunanya ungkapan semata kalimat syahadat. Akan tetapi, ilmu fikih akan menyatakan sah perbuatan sholat atau ucapan syahadat sepanjang dilaksanakan sesuai dengan perintah, hingga gugurlah kewajiban atas mereka dan sekaligus mendapatkan perlindungan hukum sebagai seorang muslim. Sedangkan persoalan khusyuk dan hadirnya hati saat sholat yang akan mendatangkan kemanfaatan di akhirat dan akan menunjang perbuatan lahiriah, berada di luar wilayah kajian seorang ulama fikih. Dan jika dipaksakan untuk ada, maka sungguh berada di luar konteks yang berlaku. Mengenai zakat, seorang ahli fikih hanya akan menilai apakah kewajiban berzakat telah direalisasikan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh aturan agama. Sehingga, jika didapati seorang muslim yang tidak mau mengeluarkan zakat dan hartanya yang sudah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka ia boleh menginstruksikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil zakat dari harta orang tersebut secara paksa. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan tentang seorang qadhi atau hakim bernama Abu Yusuf menfatwakan bahwa sah atau boleh kasus seseorang yang menghibahkan harta kepada istrinya pada penghujung tahun mendekati masa haul, lalu menerima kembali harta itu dengan cara yang sama atau hibah setelahnya. Meskipun orang itu melakukannya dalam rangka menghindari diri dari kewajiban zakat, sementara itu Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahwa keputusan itu dihasilkan dari pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu fikih, dan itu sah serta merupakan hasil dari kebijaksanaan duniawi dirinya, meskipun tidak ada nilainya di akhirat kelak. Dan nilai mudaratnya di akhirat nanti lebih besar daripada manfaatnya. Memang seperti itulah sifat ilmu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Mengenai halal haram, menjaga diri dari wara, dari segala bentuk perkara yang diharamkan bernilai sebagai kebaikan. Bahkan nilainya menurut sebagian pendapat mencapai bagian dari agama itu sendiri. Terkait dengan sikap wara, ini ada 4 tingkatan, yaitu pertama, wara yang menjadi syarat atas keadilan sebuah kesaksian. Jika seorang tidak memiliki sikap ini, maka ia tidak layak untuk menjadi hakim, wali, pencatat perkara atau saksi. Wara seperti ini dilakukan dengan cara memelihara diri dari semua perkara yang jelas keharamannya. Kedua, wara yang sahih atau salihin,
yaitu ia menjaga dirinya dari unsur yang meragukan atau subhat. Apakah suatu perkara itu berada pada jalur yang dihalalkan atau justru diharamkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam perkara ini, tinggalkanlah apa saja yang meragukan untuk kemudian mengambil yang tidak meragukan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, dosa itu membawa penyakit bagi jiwa atau kalbu. Ketiga, wara orang-orang yang bertakwa atau mutakin. Pada tingkatan ini mereka bersedia meninggalkan yang dihalalkan karena rasa khawatir terjatuh kepada yang diharamkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai hal itu. Seseorang tidak bisa disebut bertakwa sebelum ia sanggup meninggalkan sesuatu yang tidak mengandung apa-apa atau yang dihalalkan hanya karena takut akan menyebabkan apa-apa nantinya. Contoh dari perkara ini adalah dengan tidak ikut membicarakan atau mendengarkan pembicaraan di seputar urusan orang lain karena takut terperosok pada perbuatan mengumpat atau gibah. Atau berusaha menjaga diri dari memperturutkan nafsu mengkonsumsi makanan serta minuman yang lezat-lezat disebabkan takut akan merangsang syahwat melalui tenaga yang mendorongnya melakukan hal-hal yang diharamkan atau terlarang. Keempat, wara orang-orang yang sidik, yang membenarkan, yaitu mereka yang meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut menghabiskan waktu meski hanya sebentar untuk perbuatan yang sia-sia. Di antara keempat tingkatan tersebut, yang pertama saja yang berada dalam wilayah fikih, sedangkan ketiga tingkatan lainnya berada di luar wilayah fikih, yaitu wara yang berkaitan dengan pemeliharaan diri pada saat menjadi hakim, saksi, atau menjaga sikap proporsional dalam setiap pengambilan keputusan. Sebab penegakan pemeliharaan pada diri mampu membentengi pelakunya dari siksa di akhirat kelak. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan pada Wabisa, mintalah fatwa pendapat hukum kepada nurani kalbumu, sekalipun orang lain telah memberi fatwa kepadamu, sekalipun orang lain telah memberi fatwa kepadamu, dan sekalipun orang lain telah memberi fatwa kepadamu. Seorang ulama fikih tidak menyatakan pendapat mengenai pengelolaan batin, akan tetapi membatasinya pada suatu yang merupakan materi subjek dalam penegakan hukum. Wilayah hukumnya sebatas materi-materi yang bersifat duniawi saja, yang dengannya tersedia perbaikan jalan menuju akhirat. Pada saat seorang ahli fikih membicarakan tentang sesuatu dari sifat-sifat batin maupun hukum akhirat, maka termasuk dalam kategori pembahasan pelengkap semata, bukan pokok, sebagaimana halnya ahli ilmu pengobatan, matematika, astronomi, perbintangan, dan juga kalam. Atau sama halnya dengan seorang filosof yang membicarakan persoalan tata bahasa maupun syair. Sufyan al-Tsauri, seorang mujtahid dan ahli hadis yang cukup dikenal, pernah mengatakan, sesungguhnya mendalami ilmu fikih bukanlah termasuk perbekalan yang dibutuhkan menuju negeri akhirat, tapi para ulama salaf telah bersepakat bahwa kemuliaan ilmu ini justru terletak kepada pengalamannya. Siapa saja yang mempelajari seluruh ilmu tersebut untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia sudah melakukan sesuatu yang jauh dari tujuannya. Jika ditanyakan, mengapa saya tidak menyamakan antara ilmu fikih dengan ilmu dunia lainnya seperti matematika dan kedokteran, bukankah ilmu kedokteran juga berkaitan dengan urusan dunia, terkait dengan upaya menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat? Dan bukankah semua itu bertentangan dengan kesepakatan atau pendapat mayoritas umat Islam? Maka dapat saya jawab di sini bahwa penyamaan keduanya bukanlah menjadi keharusan. Bahkan terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua jenis ilmu tersebut. Ilmu fikih masih lebih mulia dibandingkan dengan ilmu kedokteran atau ilmu dunia lainnya. Misalnya karena 3 faktor berikut. Pertama, ilmu fikih itu merupakan bagian syariat, disebabkan datangnya dari sumber kenabian. Berbeda dengan kedokteran yang datangnya dari sumber penelitian manusia. Dan ilmu kedokteran bukanlah termasuk dalam ilmu syariat. Kedua, ilmu fikih sangat dibutuhkan oleh seseorang yang berupaya menapaki jalan akhirat, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Sedangkan ilmu kedokteran tidak dibutuhkan selain oleh mereka yang menderita sakit. Dan tidak semua orang menderita sakit. Ketiga, ilmu fikih
selalu berdampingan dengan ilmu lain menuju jalan akhirat. Sebab ilmu fikih memandang pada amalan manusia yang dilakukan oleh anggota tubuh mereka. Sedangkan sumber dari tempat terjadinya amal perbuatan pada anggota tubuh itu merupakan perilaku jiwa atau batin. Amal perbuatan terpuji muncul dari akhlak yang terpuji, yang itu melepaskan diri pelakunya dari ancaman kesengsaraan akhirat. Sebaliknya, amal tercela muncul dari akhlak yang tercela pula. Dengan demikian, tidak dapat dimungkiri adanya keterkaitan antara anggota tubuh dengan jiwa pelakunya. Mengenai sehat dan sakit, terjadinya kedua peristiwa ini berkaitan dengan fisik manusia yang sama sekali tidak berkaitan dengan fungsi kalbu. Oleh karena itu, jika dikaitkan antara ilmu fikih dengan ilmu kedokteran, maka terlihat dengan jelas kemuliaan ilmu fikih. Begitu pula jika ilmu fikih dikaitkan dengan ilmu mengenai jalan menuju akhirat, maka akan tampak kemuliaan ilmu mengenai jalan menuju akhirat. Lalu apa yang dimaksudkan dengan jalan menuju akhirat itu? Ilmu tentang jalan menuju akhirat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu tentang wahyu atau mukasyafah dan ilmu tentang praktik agama atau muamalah. Ilmu mukasyafah merupakan ilmu batin dan merupakan tujuan akhir segala bentuk ilmu. Seorang sufi berkata, "Aku takut akan akhir buruk atau su'ul khotimah bagi seseorang yang tidak mendapat bagian dari pengetahuan tentang wahyu atau mukasyafah. Dan bagian terkecil dari pengetahuan wahyu adalah mengimaninya dan menempatkannya pada mereka yang layak menerima." Seorang yang arif juga pernah mengatakan, "Siapa saja yang terdapat padanya dua perkara berikut ini, maka tidak akan terbuka baginya sedikit pun dari ilmu mukasyafah, yaitu pelaku bid'ah dan pemilik sifat takabur atau sombong." Seorang sufi lainnya mengatakan, "Siapa saja mencintai dunia atau selalu memperturutkan hawa nafsunya, niscaya dia tidak akan meyakini keberadaan ilmu mukasyafah, dan mungkin ia justru akan terpikat oleh ilmu-ilmu lain yang sebenarnya tidak membawa manfaat kepada dirinya. Setidaknya mereka yang tidak meyakini itu akan mengalami siksaan batin mereka berupa tidak mampu merasakan kelezatan ilmu mukasyafah." Dalam sebuah nasyid dikatakan, "Bersikaplah ridho terhadap apa saja yang telah lenyap dari sisimu, sebab dengan kehilangan itu maka ikut terbawa pula rangkaian dosa yang menyiksakan." Seorang ahli hikmah berkata, "Siapa saja terlena oleh tipu daya dunia ini atau tetap tenggelam dalam hasrat rendahnya yang fana, maka ia tidak akan mampu mencapai ilmu rahasia atau mukasyafah meskipun dia juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Ilmu rahasia ini adalah ilmu yang dimiliki orang-orang yang membenarkannya atau sidikun, dan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau muqarrabin. Ilmu ini ibarat cahaya yang menerangi jiwa, membersihkan kalbu dari setiap kotoran dan dosa yang tercela. Orang yang memiliki ilmu mukasyafah akan memahami apa yang sebelumnya pernah didengar namun tidak dimengertinya. Ia mulai belajar mengenai sifat kekal dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan serta kebijaksanaannya dalam penciptaan dunia, arti dan makna kenabian, setan, malaikat, sebab diutusnya rasul, serta surga dan neraka. Juga akan memahami makna azab kubur, jembatan syirat, mizan, timbangan amal, dan mengenal negeri akhirat. Juga mengenal pula cara-cara yang dilakukan iblis untuk menyengsarakan manusia menuju kegelapan alam akhirat bersamanya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Dalam surat Al-Isra ayat 14, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap amalmu." Juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 64. "Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." Makna yang terkandung dalam penjelasan ayat di atas adalah perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, memandang kemuliaan wajahnya, juga berarti dekat dan bertempat di sampingnya, serta mendapatkan kebahagiaan dengan memperoleh teman setia yang baik di alam ruh bersama para malaikat dan para nabi, dan mendapat posisi terbaik di surga. Mereka pun berkesempatan untuk saling mengunjungi satu dengan lainnya. Keberadaan mereka laksana bintang gemintang yang gemerlapan di atas langit malam, dan masih banyak lagi makna lainnya yang akan sangat panjang jika diuraikan satu persatu.
Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa semua itu merupakan bagian dari contoh yang bisa diberikan bagi manusia. Sedangkan karunia yang sesungguhnya telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang solih jauh lebih dari apa yang sanggup mereka bayangkan, yaitu sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, atau sama sekali belum pernah terbesit dalam lubuk sanubari mereka. Sebagian ahli hikmah lainnya mengatakan bahwa manusia tidak mengetahui apapun tentang surga kecuali sifat, nama, dan sebutannya. Yang lain berpendapat bahwa sebagian dari sifat, nama, dan sebutan itu hanyalah pola, serta sebagian lagi identik dengan realitas yang ditunjukkan olehnya. Yang lain lagi bersiteguh pada pendapat bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjangkau oleh manusia. Objek pengetahuan rahasia adalah menguak selubung keraguan terhadap hal-hal dari sanubari manusia dan penampakan cahaya di dalamnya yang membuat terang benderang segala sesuatu ibarat siang yang cerah. Semua itu dimungkinkan berkat adanya cahaya pada kalbu. Kalbu kita ibarat cermin, dan melalui cermin itu seseorang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang datang padanya. Tentunya setelah dibersihkan dari semua kotoran yang melekat padanya, ilmu tentang mengelola sanubari adalah ilmu yang dengannya kotoran-kotoran disingkirkan dari kalbu manusia, dikarenakan kotoran-kotoran itu menjadi hijab atau penghalang menuju pengetahuan di seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah. Adapun cara membersihkan kotoran-kotoran tersebut adalah dengan menjaga diri dari hasrat diri yang rendah dan hawa nafsu yang menipu, yaitu dengan jalan mengikuti ajaran Nabi. Jadi sejauh mana kalbu manusia telah dibersihkan dan diarahkan menuju kebenaran, maka sejauh itu pula cerminannya dalam realitas kehidupan. Ini semua mustahil dicapai tanpa disiplin dan usaha yang keras. Ilmu rahasia mukasyafah ini tidak mungkin ditulis dalam buku, akan tetapi dapat diperoleh melalui pengalaman. Sebab semua itu merupakan karunia yang semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ilmu mukasyafah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya sebagian dari ilmu itu seperti sesuatu yang tersembunyi yang belum diketahui. Tidak ada yang mampu memahaminya kecuali mereka yang mengenal atau makrifat kepada Allah yang Maha Tinggi. Janganlah kalian merendahkan orang yang kepadanya Allah yang Maha Tinggi telah mengaruniakan sebagian dari ilmu tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menghinakan seseorang yang kepadanya Dia telah memberi suatu karunia." Jenis kedua adalah ilmu agama yang praktis atau muamalah, yaitu ilmu-ilmu yang terpuji dan tercela, berkenaan dengan keadaan kalbu pemiliknya. Kualitas-kualitasnya yang terpuji adalah sabar, syukur, takut, harap, ridho, zuhud, takwa, sikap ramah, memahami nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, bersikap ihsan, baik sangka, berlaku benar, dan sikap ikhlas. Mengetahui batasan-batasan sifat-sifat itu, sifat-sifat dasarnya dan alat-alat bantu yang dengannya mereka dapat dicapai. Hasil-hasil dan tanda-tandanya, kesemuanya itu termasuk dalam rangkaian ilmu akhirat. Adapun ilmu yang tercela antara lain takut miskin, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap iri, membenci sesama, bersifat munafik atau hipokrit, menjilat, mengharap hidup panjang untuk bersenang-senang, takabur, pamer, riya, amarah, memusuhi orang lain atau dendam, sombong, kikir, angkuh, terlampau menghargai orang kaya karena kekayaannya, dan menghina orang miskin karena kemiskinannya, congkak, tinggi hati, besar kepala, besar mulut, kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukungan setengah-setengah kepada kebenaran, batin memusuhi namun lahir bersahabat, dendam, menipu, khianat, berlaku kasar, tunduk kepada kepentingan dunia, menindas, hilangnya rasa malu, serta lenyapnya kelembutan kalbu. Semua itu merupakan cacat pada kalbu yang menjadi akar dari setiap tindak kejahatan, kesengsaraan, dan penderitaan bagi jiwa. Sedangkan kualitas sebaliknya adalah apa saja yang terpuji dan sumber dari semua amal kebaikan. Mengetahui sifat dasar dari kualitas-kualitas terpuji termaksud dalam ilmu ukhrawi,
dan mengetahui sifat dasar itu diwajibkan atau fardu ain bagi orang yang mempelajari ilmu ukhrawi. Siapa saja memalingkan muka dari ilmu mukasyafah, maka ia akan binasa di tangan penguasa akhirat. Seperti halnya orang yang datang kepada penguasa dunia dan berdiri di hadapan hukum suatu negara dalam kondisi merugi. Perhatian para ahli fikih pada ilmu-ilmu fardu kifayah yang mengarah pada perkara dunia, sedangkan perhatian orang-orang yang berilmu ukhrawi dipusatkan pada urusan akhirat. Jika seorang ahli fikih ditanya ihwal keikhlasan dan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang sejenisnya, mungkin ia tertegun ketika harus menjawab. Akan tetapi pada saat ditanya tentang perceraian dan masalah-masalah lainnya, dia akan langsung menjawab. Dan biasanya ia akan lupa pada hal-hal pokok serta terpenting dalam urusan agama. Sebagian orang terpelajar dalam ilmu agama praktis atau muamalah pada saat ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia akan mengakui kelebihan orang yang memiliki ilmu rahasia atau ilmu batin mukasyafah. Seperti layaknya seorang siswa yang tengah duduk di bangku pendidikan, Imam Al-Syafi'i rahimahullah pernah duduk di hadapan Syaiban, seorang pengembala biasa, dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana aku bisa melakukan pekerjaan seperti yang engkau lakukan ini? Syaiban pun menjawab dengan mengajukan pertanyaan serupa kepada Imam Asy-Syafi'i. Seperti apa yang Tuan tanyakan kepada seorang pengembala? Apa yang sebenarnya Tuan maksudkan? Imam Syafi'i pun menjawab, aku hanya ingin mempelajari apa yang banyak dilupakan oleh sebagian besar manusia. Pernah Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in rahimahullah tidak sepakat tentang suatu permasalahan. Dan mereka pun bersepakat untuk menemui Ma'ruf al-Karhi yang lebih menguasai ilmu muamalah. Mereka berdua memahami bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah yang harus saya lakukan jika mendapati persoalan yang tidak saya jumpai jawabannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah? Rasulullah SAW pun menjawab, tanyakan kepada yang soleh dan berkonsultasilah kepada mereka tentangnya. Untuk itu kami datang kepada Tuan. Meski menurut kebanyakan orang di zaman itu, keduanya merupakan ulama terkemuka. Telah berkata seorang bijak atau arif, orang yang menguasai ilmu lahiriah adalah permata bagi kerajaan dunia, dan orang yang menguasai ilmu batiniah adalah permata bagi kerajaan langit maupun alam malakut. Al-Junaid rahimahullah berkata, pembimbing spiritualku pernah bertanya, siapakah sahabatmu ketika engkau meninggalkan rumahku? Aku menjawab, aku bersahabat dengan Al-Muhasibi. Ia pun berkata, baik, ikutilah ilmu dan adabnya. Akan tetapi hindarilah hal-hal yang pelik dari ucapannya, serta kembalikanlah itu semua kepadanya, jangan tafsirkan sendiri. Pada saat aku berpamitan dan hendak meninggalkannya, maka aku mendengar ia berkata kepadaku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai muhadits atau ahli hadis, kemudian sufi, dan bukan sebaliknya. Sufi dahulu baru kemudian ahli hadis. Makna ucapan Al-Junaid, seorang tokoh sufi generasi awal ini adalah bahwa kita pertama-tama harus mencari dan memperoleh ilmu tentang hadis dan ilmu-ilmu lahiriah, baru kemudian menjadi sufi serta memperoleh keselamatan dengannya. Janganlah kita menjadi sufi sebelum memperoleh pengetahuan lahiriah. Oleh sebab itu, hal itu akan melempar kita ke dalam bahaya kesesatan. Mengenai filsafat, ia bukanlah satu cabang yang berdiri sendiri dari ilmu, akan tetapi terdiri dalam 4 subjek. Subjek pertama mencakup ilmu ukur atau ilmu hitung. Yang kedua, ilmu yang boleh dimiliki bagi orang-orang yang sudah cukup kuat dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subjek ini adalah logika atau mantik yang merupakan ilmu berpikir dan nalar, serta ilmu mengenai cara mengajukan bukti, alasan, dan sebab secara sistematis tersusun. Subjek dimaksud tercakup dalam ilmu kalam atau teologi. Subjek ketiga adalah ilmu mengenai tasawuf atau ilmu mengenai wujud, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari subjek ini juga tercakup dalam ilmu kalam. Adapun subjek yang keempat adalah fisika yang sebagian darinya bertentangan dengan syariat dan agama-agama yang benar, sehingga karenanya menjadi tidak benar pula.
Adapun mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sebutkan dengan ilmu mukasyafah, maka tidak bisa didapat hanya melalui ilmu kalam semata. Justru ilmu kalam hampir saja menjadi penghalang yang menakutkan jika ia disalahgunakan dalam pencariannya. Satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan melakukan aktivitas mujahadah. Berikut segenap niat yang ikhlas karenanya semata. Dan amalan ini oleh Allah dijadikan sebagai pembuka bagi jalan memasuki cahaya, petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri di dalam firman-Nya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu tidak lebih utama daripada manusia atau sahabat Rasulullah lainnya karena banyaknya melakukan sholat atau puasa sunnah. Juga tidak disebabkan banyaknya mengeluarkan zakat atau sedekah, serta lebih banyaknya dari meriwayatkan hadis. Akan tetapi, kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar justru terletak pada sesuatu yang bernilai mulia di dalam dadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam sabdanya, kemuliaan Abu Bakar terletak pada apa yang tersimpan di dalam dadanya atau kalbunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan lebih dari 1.000 orang sahabat radhiyallahu anhu. Semua dari mereka merupakan ulama yang berjuang di jalan Allah. Mereka mendapatkan pujian secara langsung dari beliau. Namun demikian, tidak semua dari mereka yang menempatkan dirinya sebagai pemberi fatwa, kecuali beberapa orang saja, seperti pada saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diminta untuk memberikan fatwa terhadap suatu persoalan hukum. Ia pun memberikan jawaban kepada sang penanya dengan menganjurkan penanya untuk mendatangi si fulan atau siapa yang telah diberi amanah mengemban tugas sebagai pemberi fatwa saat itu, yang bertanggung jawab atas segala urusan manusia, dan letakkanlah persoalanmu itu di pundaknya. Pada saat Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kita telah kehilangan 9/10 dari ilmu." Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, "Mengapa engkau harus mengatakan itu? Padahal di tengah-tengah kita masih sangat banyak sahabat yang derajat keilmuan mereka tidak kalah dengan Umar Ibnu Al-Khattab." Ibnu Mas'ud menjawab, "Yang aku maksud di sini bukan ilmu mengenai fatwa atau pendapat hukum, tetapi justru yang aku maksud adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala." Ada kalimat bijak yang pernah diungkap oleh seorang yang cukup bijak di bidangnya. "Ambillah apa yang engkau dapat dari ilmu. Tinggalkan sesuatu yang engkau hanya mendengarkannya saja. Dan engkau menyaksikan terbitnya matahari pagi, engkau membutuhkan keberadaan bintang Zuhal." Di sini saya akan coba untuk menggambarkan sikap dan tindakan para ahli fikih pada generasi awal. Mereka tidak memiliki niat dan tujuan selain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga tanda-tanda orang yang memiliki ilmu ukhrawi. Mereka mengenal betul batasan-batasan dari kehidupan yang tengah mereka jalani. Mereka bukan hanya hidup untuk mendalami ilmu fikih, akan tetapi juga ilmu tentang mengelola kalbu. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menulis kitab fikih atau membaca kitab semacam itu. Demikian pula dengan para salaf yang salih, mereka tidak menyusun kitab yang demikian. Saya akan mengisahkan kehidupan sejumlah ulama fikih terkemuka di sini. Bukan bertujuan untuk mendiskreditkan mereka, akan tetapi justru untuk mengkritisi orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut mereka, namun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sikap dan tindakan mereka. Ada 5 ulama fikih terkemuka, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Sufyan al-Tsauri rahimahullah. Mereka semua sufi yang salih, mempunyai ilmu yang mendalam tentang akhirat, pemberi fatwa bagi orang awam, pencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Melalui pertolongan ilmu fikih, mereka memiliki kelima kualitas tersebut. Sedangkan para ahli fikih generasi setelah mereka atau khalaf hanya memiliki 1 dari 5 kualitas dimaksud. 4 kualitas lainnya berkaitan dengan kebaikan akhirat dan hanya 1 yang berkaitan dengan kebaikan dunia.
Mereka diikuti hanya dalam kaitannya dengan satu kualitas saja, bukan keempat kualitas lainnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah ahli ibadah yang sangat taat. Ia membagi malam menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk belajar, 1 bagian untuk salat, 1 bagian lagi untuk tidur. Ar-Rabi bin Hashim pernah mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i gemar menamatkan bacaan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan Ramadan, dan ia menyelesaikan bacaan tersebut dalam rangkaian sholat malam. Sahabat terbaik dari Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Buwaiti juga pernah mengatakan, Imam Al-Syafi'i berhasil menamatkan bacaan Al-Quran dalam setiap harinya 1 kali selama bulan suci Ramadan. Al-Hasan Al-Karabishi juga pernah meriwayatkan, saya banyak menghabiskan malam bersama Imam Syafi'i. Dia terbiasa menghabiskan 1/3 malam untuk sholat, dan saya sering menyaksikan dia membaca Al-Quran tidak lebih dari 50 ayat. Dan sesekali saya saksikan bacaan yang terbanyak atau maksimal hanya mencapai 100 ayat. Namun selalu saya dapati pada akhir setiap ayat yang menyebutkan seputar kasih sayang Allah. Sang imam selalu memohon kasih sayangnya bagi dirinya dan segenap kaum muslimin. Manakala sang imam sampai pada bacaan di seputar murka Allah, sang imam selalu memohon perlindungan kepadanya bagi dirinya dan segenap kaum muslimin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri pernah mengatakan, aku tidak pernah lagi makan hingga kenyang selama 16 tahun terakhir, karena perut yang penuh membuat tubuh menjadi berat, batin menjadi keras, sering tidur dan akhirnya malas beribadah. Perhatikanlah bagaimana sang imam mengkaitkan akan bahaya perut yang terlalu kenyang, juga pengaruhnya atas kesungguhan di dalam beribadah. Sebab meninggalkan tindakan memakan makanan hingga terlalu kenyang itu juga merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan. Sampai-sampai pernah disebutkan bahwa menata porsi makan sesuai dengan kebutuhan adalah bagian tertinggi dalam urusan ibadah yang berkaitan dengan urusan konsumsi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, tidak pernah aku bersumpah demi Allah, baik itu atas urusan yang benar maupun salah. Betapa hormat dan patuhnya sang imam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dibuktikan dengan senantiasa mengagungkan namanya dalam setiap kesempatan, yaitu dengan tidak menjadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai komoditas pendukung yang bernilai sangat rendah. Pernah sang imam ditanya mengenai suatu persoalan, namun ia berdiam diri dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Hingga kondisi itu mendorong sang penanya mengulangi kembali pertanyaan serupa untuk kedua kalinya. Maka sang imam menjawab bahwa pada diamnya tadi sebenarnya ia tengah berpikir keras tentang manakah yang terbaik bagi mereka berdua, di antara memberikan jawaban atau berdiam diri saja, sampai benar-benar memahami mana di antara keduanya yang lebih bermanfaat. Betapa sang imam sangat menjaga lisannya, di mana lidah merupakan anggota fisik manusia yang sering disalahgunakan dan paling sulit untuk dikendalikan. Ahmad bin Yahya bin Al-Wazir pernah mengatakan pada suatu hari, Imam Al-Syafi'i keluar rumah menuju pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya mengikuti beliau dari arah belakang. Di perjalanan menuju pasar, sang imam mendapati seorang yang tengah membicarakan keburukan seorang ulama. Segera sang imam menoleh ke arah belakang dan mengatakan kepadaku, bersihkanlah pendengaranmu segera dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sebagaimana engkau diperintahkan untuk membersihkan lisanmu dari mengucapkan sesuatu yang merugikan dirimu sendiri. Sebab mendengar dan mendiamkan apa yang ia dengar berarti ikut bersekutu dengan pengucapnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, siapa saja menyatakan bahwa cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersatu dalam dirinya, maka dia adalah pendusta. Al-Humaydi bercerita, suatu hari Imam Asy-Syafi'i pergi ke Yaman bersama beberapa orang dan kembali pulang ke Mekah dengan membawa uang 10.000 dirham. Sebuah kemah didirikan baginya di luar kota dan orang-orang datang kepadanya. Sang imam tidak berpindah dari tempatnya hingga semua uang habis dibagi-bagikan. Kedermawanan Imam Asy-Syafi'i sangat besar, dan dasar bagi perilaku zuhud adalah sikap kedermawanan. Seorang yang mencintai sesuatu tentu akan menjaga agar sesuatu itu tetap bersamanya. Padahal ia tidak berarti bagi seseorang yang menganggap dunia ini tidak berarti. Inilah kezuhudan yang mengantarkan kepada derajat takwa.
Suatu hari, Sufyan bin Uyainah menyaksikan Imam Al-Syafi'i terjatuh dan tidak sadarkan diri atau pingsan. Setelah ia mendengarkan sebuah riwayat mengenai beratnya azab siksa di negeri akhirat bagi mereka yang durhaka, Sufyan dan beberapa orang lain menyaksikan peristiwa itu pun mengira kalau sang imam telah meninggal dunia. Sufyan berkata, "Jika benar sang imam telah meninggal dunia, maka orang yang terbaik pada masanya telah pergi meninggalkan alam dunia yang fana ini." Dikisahkan dari Abdullah bin Muhammad al-Balawi bahwa Umar bin Nabatah berkata, "Aku belum pernah berjumpa dengan seorang yang lebih takwa daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah anhu. Pada suatu hari, aku, sang imam, dan Haris bin Lubaid pergi ke lembah Bukit Syafa. Al-Haris membawa serta seorang murid yang pandai membaca Al-Quran. Murid itu kebetulan mempunyai suara yang sangat merdu dan mulai membaca. Ini adalah hari di mana mereka tidak dapat berbicara, dan pada hari itu mereka tidak diizinkan meminta uzur. Quran Surat Al-Mursalat ayat 35-36. Mendengar lantunan ayat tersebut dibaca, aku menyaksikan raut wajah sang imam seketika berubah dan tubuhnya menggigil, berguncang keras, lalu terjatuh pingsan. Ketika sadar kembali, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah segera mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari posisi orang yang suka berdusta dan dari penyelewengan orang-orang yang lalai. Ya Allah, jiwa yang arif ini telah tunduk kepadamu, dan tengkuk orang yang rindu kepadamu ini telah melengkung, rukuk atau tunduk di hadapanmu. Ya Rabbku, karuniailah aku dengan kemurahanmu, dan liputilah aku dengan kasih sayangmu. Ampunilah kesalahanku berkat kemurahanmu." Kemudian sang imam bersama kami, Umar bin Nabatah, pergi meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di Baghdad, wilayah ibu kota negeri Irak, kami pun menyaksikan seorang tengah mengambil air wudhu untuk mendirikan sholat di pinggir sebuah sungai kecil. Tiba-tiba orang yang berjalan di sampingku itu berkata, "Wahai anak muda, berwuduklah dengan baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kebaikan kepadamu di dunia maupun di akhirat." Mendengar ucapan yang bernada teguran, anak muda itu pun bergegas menyelesaikan wudhunya, lalu ikut berjalan beriringan dengan rombongan kami. Mendapati perjalanannya telah diikuti oleh orang di luar rombongan, sang imam pun mengajukan pertanyaan, "Apakah engkau ada sesuatu keperluan dengan kami?" Pemuda itu menjawab, "Ajarilah aku pengetahuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadamu." Sang imam berkata, "Ketahuilah, siapa saja yang membenarkan Allah, ia akan memperoleh keselamatan. Dan siapa saja yang sayang kepada agamanya, ia akan selamat dari kebinasaan. Siapa saja yang bersikap zuhud dari urusan dunia, matanya akan tetap melihat pahala yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya pada hari esok atau akhirat." Pada penghujung dari rangkaian kalimat yang diucapkan, sang imam bertanya kepada pemuda itu, "Apakah aku harus menambahkan lagi nasihatku kepadamu?" Pemuda itu menjawab, "Ya." Kemudian sang imam berkata, "Seseorang yang keimanannya memiliki 3 karakteristik berikut ini, niscaya ia mendekati kesempurnaan. Pertama, gemar menyuruh kebaikan dan beramal sesuai dengannya. Kedua, gemar mencegah kejahatan dan menjauhkan diri darinya. Ketiga, menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apakah aku harus menambahkan lagi?" tanya sang imam. Kemudian pemuda itu pun berkata, "Ya." Kemudian sang imam berkata lagi, "Berzuhudlah di dunia, gantungkanlah harapanmu pada akhirat, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusanmu. Niscaya engkau akan termasuk golongan orang yang akan meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak." Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan rombongan kami. Sebelum pergi dia sempat mengajukan pertanyaan kepadaku, "Umar bin Natabah, siapakah orang ini?" Aku, Umar bin Natabah, menjawab, "Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i." Takwa dan kezuhudan Imam Asy-Syafi'i
bukanlah dihasilkan dari ilmu apapun kecuali karena pemahaman tentang Allah Azza wa Jalla yang cukup mendalam dan meresap ke relung kalbunya. Dan bukan pula karena ilmunya tentang hukum-hukum di seputar zakat, pinjaman, upah, dan sebagainya, seperti yang terdapat dalam ilmu fikih. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini dalam surat Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Pada kesempatan berbeda, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, ilmu yang tidak menyebabkan diri seseorang sempurna tidak akan bermanfaat baginya. Sang imam juga berkata, siapa saja yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongan ilmunya, maka jiwanya menjadi terang. Sang imam rahimahullah juga pernah berkata, jika seseorang mendapati sebagian orang menyayangi dan sebagian lain membencinya, maka bergabunglah dia pada kelompok orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Qadir bin Abdul Aziz adalah seorang salih yang cukup dikenal berjiwa wara. Dia pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i seputar masalah sikap wara. Manakah yang lebih baik di antara kebajikan-kebajikan berikut? Sikap sabar pada saat mendapati ujian, atau kedamaian jiwa dalam ketenangan hidup tanpa ujian yang berarti? Sang imam rahimahullah menjawab, kedamaian jiwa merupakan derajat para nabi dan tidak dapat dicapai kecuali melalui ujian serta kesabaran dalam menjalani ujian. Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Dia menganugerahkan kepada beliau kedamaian jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menguji Nabi Musa alaihissalam, kemudian menganugerahkan kepada beliau kedamaian jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian menganugerahkan kepada beliau kedamaian jiwa dan kerajaan yang dinaungi kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya pada surat Yusuf ayat 21. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menguji Nabi Ayub sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya berikut pada surat Al-Anbiya ayat 84. Kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Semua jawaban tersebut menunjukkan kedalaman ilmu sang imam tentang Al-Quran dan ketetapan jiwanya yang memenuhi derajat keutamaan. Sufyan al-Tsauri pernah berkata, belum pernah aku tahu orang lain yang menyaksikan kepandaian seorang ulama seperti yang dimiliki oleh Imam Al-Syafi'i. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kualitas keilmuan yang sama dengan Imam Al-Syafi'i. Ia pernah ditanyai, wahai Malik, apa pendapatmu tentang menuntut ilmu? Imam Malik menjawab, sangat baik. Jika seseorang tidak memisahkan Anda dari menuntut ilmu sejak pagi hingga petang, maka jangan pisahkan Anda darinya. Pada saat hendak menyampaikan riwayat sebuah hadis, terlebih dahulu Imam Malik mengambil air wudhu, kemudian bersuci dengannya, menyisir atau merapikan rambut dan jenggotnya, memakai wewangian, lalu duduk dengan tenang serta bersifat khusyuk. Baru kemudian menyampaikan hadis tersebut. Ketika ditanya tentang formalitas-formalitas seperti yang kerap dilakukannya, Imam Malik menjawab, saya bermaksud ingin memberikan penghormatan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah berkata, ilmu adalah cahaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya dimanapun yang dikehendakinya. Tentang mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu, Imam Malik juga pernah berkata, tidak ada yang bermanfaat dalam argumentasi yang disampaikan tentang ilmu agama. Ini dibuktikan oleh ucapan Imam Asy-Syafi'i yang pernah mengatakan, saya pernah tinggal dekat dengan rumah Imam Malik. Ia pernah ditanya tentang 48 pertanyaan hukum agama atau syar'i, namun Imam Malik menjawab 32 pertanyaan dengan jawaban, saya tidak mengetahui jawabannya. Ketika orang-orang yang berilmu dibicarakan di tengah-tengah kerumunan orang, maka Imam Malik dianggap sebagai bintangnya yang paling bercahaya. Dikisahkan bahwa Khalifah Al-Mansur pernah melarang Imam Malik meriwayatkan hadis tertentu perihal ketidaksahan perceraian talak yang dibuat atas dasar paksaan.
Setelah itu khalifah menyuruh seseorang menanyai Imam Malik tentang hal itu. Imam Malik menyatakan kepada khalayak penanya bahwa perceraian yang diputuskan di bawah paksaan tidaklah mengikat. Karena itu khalifah menitahkan agar dia dihukum cambuk. Atas jawaban yang tidak dikehendaki sang khalifah, Khalifah Harun ar-Rasyid pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, "Apakah engkau mempunyai rumah?" Jawab Imam Malik, "Tidak." Kemudian khalifah memberinya uang 3.000 dinar dan berkata, "Pergi dan belilah sebuah rumah dengan uang ini." Imam Malik menerima pemberian sang khalifah, namun tidak dipakai untuk membeli rumah, akan tetapi disedekahkan kepada fakir miskin. Ketika hendak kembali ke Baghdad, khalifah bertanya kembali kepada Imam Malik, "Sebaiknya engkau ikut bersama kami karena kami telah memutuskan agar masyarakat Baghdad mengikuti tausiah dalam kitab Al-Mutawatta. Sebagaimana Khalifah Utsman radhiyallahu anhu mengajak para sahabat kembali kepada ajaran Al-Quran." Imam Malik pun menjawab, "Tidak ada tempatnya memerintahkan manusia mengikuti Al-Mutawatta, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebab para sahabat setelah Nabi SAW wafat telah menyebar di berbagai negeri. Dan mereka meriwayatkan hadis di masing-masing daerah, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, di mana ini menjadi pegangan saya dalam memberikan pengajaran. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah bagian dari rahmat. Mengenai ajaran baginda agar aku ikut dengan Anda ke Baghdad, maka maaf aku tidak bisa memenuhinya, sebab Nabi SAW pernah bersabda bahwa Madinah jauh lebih baik bagi mereka sebagai tempat tinggal jika saja mereka mengetahui. Dan beliau SAW juga pernah bersabda, "Kota Madinah mampu menghilangkan kotoran seperti perapian yang berhasil menepiskan karat pada besi. Oleh karena itu aku kembalikan uang Anda. Jika baginda berkehendak, ambillah kembali uang Anda ini. Dan jika baginda mau memiliki kembali uang ini," lalu Imam Malik mengajukan pertanyaan lanjutan, "Maaf baginda, apakah ini berarti maksud Anda untuk memintaku meninggalkan Madinah dengan memberikan imbalan uang yang telah Anda berikan kepadaku? Sungguh aku tidak menyukai apapun melebihi kota Nabi ini, yaitu Madinah, juga apabila dibandingkan dengan seluruh isi dunia." Begitulah tingkat kezuhutan yang disandang oleh Imam Malik bin Anas. Akibat dari meluasnya pengembangan ilmu Imam Malik dan penyebaran kawan-kawan serta murid-muridnya, harta serta kekayaan banyak berdatangan kepadanya dari seluruh penjuru negeri. Harta dan kekayaan itu tidak digunakannya sendiri. Imam Malik membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam Malik berlaku seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang tetap berlaku zuhud dalam keberlimpahan harta. Contoh kezuhutan Imam Malik bin Anas lainnya adalah seperti yang pernah diceritakan oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah berikut ini. "Aku melihat beberapa ekor kuda Khurasan yang terkenal gagah, kuat dan bertubuh tinggi perkasa, berada di depan pintu rumah Imam Malik. Aku belum pernah menyaksikan kuda yang lebih gagah daripada yang aku saksikan saat itu. Aku berkata kepada Imam Malik, 'Betapa indah kuda-kuda milikmu ini, wahai Imam Malik.' Maka Imam Malik pun segera berkata, 'Akan kuhadiahkan kuda-kuda itu kepadamu, wahai Abu Abdillah.' Pun berkata kepada Imam Malik, 'Sisakanlah seekor untuk Anda kendarai sendiri.' Imam Malik balik berkata, 'Tidak, wahai Abu Abdillah, aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menginjakkan kuku kuda-kuda ini di atas tanah di mana jasad Rasulullah dikuburkan.' Simaklah betapa pemurah kalbu sang imam dan betapa santunnya ia terhadap bumi Madinah. Ada riwayat lain perihal kezuhutan Imam Malik bin Anas. Sang imam pernah berkata, 'Suatu hari aku pergi menemui Khalifah Harun al-Rasyid. Lalu berkatalah Khalifah kepadaku, Imam Malik, "Wahai Imam Malik, engkau harus lebih sering datang ke tempatku, sehingga aku dapat belajar Al-Mutawatta darimu secara langsung." Imam Malik berkata, "Semoga Allah yang Maha Tinggi menambahkan kemuliaan baginda Muhammad Rasulullah SAW karena ilmu ini datang dari beliau. Jika Anda menghargai beliau, niscaya akan mulialah ilmu yang Anda dapatkan. Sebaliknya, jika Anda menghinakan ajaran beliau, maka kehinaan pula lah yang akan Anda dapatkan. Ilmu adalah sesuatu yang harus Anda datangi, wahai Khalifah, bukan ilmu yang harus mendatangi Anda." Khalifah Harun al-Rasyid pun berkata, "Engkau benar.
Setelah kejadian itu, khalifah memerintahkan kepada putra kandungnya sendiri, pergilah ke masjid di mana Imam Malik mengajarkan kitab Al-Mutawatta, dan bersama dengan masyarakat lainnya belajarlah engkau darinya. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala adalah seorang imam yang agung, sufi besar, dan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang tinggi dan mendalam. Ibnu Al-Mubarak berkata bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai watak yang sangat santun, banyak beramal dan beribadah seperti sholat dan puasa sunnah. Hamad bin Abi Sulaiman berkata bahwa Imam Abu Hanifah biasanya melakukan sholat sunat hampir sepanjang malam, dan di dalam riwayat lain dinyatakan setengah dari waktu malamnya. Suatu kali, Abu Hanifah tengah berjalan ketika seseorang mengejarnya sambil berkata kepada khalayak, "Orang ini menghabiskan waktu sepanjang malam untuk mendirikan sholat sunnah." Sang imam berkata, "Aku malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena aku digambarkan dengan sesuatu yang tak sesungguhnya aku miliki." Dalam menggambarkan tentang kezuhutan Imam Abu Hanifah, Rabi'in As-Sim berkata, "Suatu hari Khalifah Yazid bin Umar bin Hubairah mengutus aku kepada Abu Hanifah, dan baginda ingin mengangkat Abu Hanifah sebagai pengelola keuangan pada perbendaharaan negara. Dan karena Imam Abu Hanifah menolak menerima jabatan yang ditawarkan kepadanya, sang imam diberi 20 kali hukuman cambuk. Perhatikan betapa tegas Imam Abu Hanifah menjauhi sebuah jabatan yang demikian tinggi sehingga rela menerima hukuman atasnya. Al-Hakim bin Hashim pernah berkata, "Aku mendengar kabar tentang Imam Abu Hanifah dari Syria, bahwa orang yang sangat terpercaya, yang karena itu khalifah ingin mengangkatnya sebagai bendahara negara dan mengancamnya dengan hukuman cambuk jika sampai dia menolak tawaran atas jabatan itu. Namun, Imam Abu Hanifah ternyata lebih memilih hukuman khalifah daripada ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala." Ibnu Al-Mubarak mengisahkan tentang Imam Abu Hanifah, "Apakah kalian mendengar tentang orang yang diberi kepercayaan sebagai pemegang kunci perbendaharaan harta negara, akan tetapi justru menghindar darinya atau jabatan itu?" Muhammad bin Syuja bercerita, Khalifah Abu Mansur memerintahkan kepada bendahara negara agar memberikan uang sebanyak 10.000 dirham kepada Imam Abu Hanifah, akan tetapi sang imam tidak mau menerima pemberian itu. Pada hari ketika uang sebanyak itu dikirimkan kepada sang imam, ia menyelimuti tubuhnya dengan selembar kain setelah sholat dan tidak berbicara kepada seorang pun. Utusan khalifah datang kepadanya dengan membawa uang itu, namun Imam Abu Hanifah tidak mau berbicara dengannya. Seorang yang kebetulan berada di sana berkata, "Itulah kebiasaan Imam Abu Hanifah." Utusan khalifah pun akhirnya meletakkan uang yang ia bawa di salah satu sudut kamar Imam Abu Hanifah. Inilah yang akhirnya dilakukan. Setelah Imam Abu Hanifah mengetahui keberadaan uang tersebut, ia pun meninggalkan pesan keras mengenai uang itu dan berkata kepada anak laki-lakinya, "Kalau aku meninggal dan kalian selesai menguburkan jasadku, maka bawalah uang ini kepada khalifah. Lalu katakan kepadanya kalau ini adalah kekayaan yang pernah ia simpan di kediaman Abu Hanifah." Anak laki-lakinya pun berkata, "Saya akan melakukan pesan sesuai dengan wasiat ayah." Setelah semua wasiat itu ditunaikan, tentulah setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, maka khalifah mengatakan kepada anak Imam Abu Hanifah, "Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati ayahmu dengan sikap zuhudnya." Dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah pernah ditawari jabatan ketua Mahkamah Tinggi Negara. Namun ia berkata, "Aku belum tepat untuk jabatan ini." Sewaktu ditanya tentang alasan mengapa ia menolak jabatan tersebut, Imam Abu Hanifah berkata, "Sebab jika aku berkata benar dalam keputusan yang aku tetapkan, maka semua itu baik bagi jabatan yang tengah aku sandang. Namun jika aku ternyata berkata dusta atas keputusan yang aku tetapkan, maka sungguh aku tidak cocok untuk jabatan tersebut disebabkan aku hanyalah seorang pendusta." Ilmu dari Imam Abu Hanifah tentang urusan akhirat dan kepeduliannya pada perkara-perkara agama yang pokok dan penting terlihat dalam kisah-kisah berikut. Ibnu Juraid pernah berkata melalui pertanyaan Nu'am bin Syabit, "Aku diberitahu bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang sangat bertakwa atau takut kepada Allah Azza wa Jalla." Syuraik al-Nakhai berkata, Imam Abu Hanifah pernah menghabiskan waktu yang lama dalam diam, tafakkur, dan amat sedikit berbicara dengan orang lain.
Perilaku semacam itu membuktikan ketinggian pengetahuan batiniahnya. Orang yang diberi anugerah berupa kesanggupan menahan diri dalam diam dan berlaku zuhud atas dunia adalah orang yang telah diberi seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal dan Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala mempunyai cukup banyak pengikut. Meskipun demikian mereka dikenal terutama karena kezuhudan dan kewaraan yang mereka tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kitab yang memuat ucapan dan kisah kezuhudan mereka. Sekarang, kaji dan periksalah kehidupan para imam tersebut, lalu telitilah kehidupan mereka yang menyebutkan diri sebagai pengikut para imam tadi. Apakah para imam itu terkenal hanya karena ilmu fikih mereka, yang pada masa sekarang ini berarti ilmu mengenai perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan hukum-hukum duniawi lainnya? Ataukah justru sebaliknya, bukan seperti itu? Juga cermatilah tentang apakah pengikut-pengikut dari para imam tersebut sudah menjalankan pelajaran sesuai dengan apa yang para imam itu maksudkan dalam pengajaran mereka. Dan insya Allah kita akan belajar mengapa ilmu menjadi tercela pada bab ketiga. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan langsung di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi dan share video ini supaya lebih banyak orang bisa mengambil manfaat darinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.